Ya baik, terima kasih. Om Swastiastu. Ya, oh, Swastiastu. Teman-teman sekalian, khususnya di urusan Hindu dan adik-adik penyuluh dan non-PNS. Pada kesempatan ini kita akan fokus terhadap fenomena yang kita hadapi sekarang ini. Bahkan fenomena riak-riak ini akan berlanjut terus kalau kita tanpa antisipasi penalaran kita terhadap nilai-nilai agama kita, terhadap nilai luhur. Karena bagaimanapun juga kita telah setiap hari adanya suatu kebijakan, adanya suatu perubahan yang membawa daripada kebingungan umat Hindu di dalam melaksanakan daripada hari suci, terutamanya hari Nyepi ini. Sudah barang tentu kita di Kementerian Agama tidak bisa berdiam diri di dalam perspektif agama, bukan dalam perspektif pendapat. Karena kalau kita lihat di media sekarang ini banyak beradu pendapat yang ujung-ujungnya kalau sudah beradu pendapat semuanya ingin menang. Tetapi kalau kita beradu daripada sastra, maka sastralah yang menjadi suatu kemenangan, bukan pendapat. Maka disinilah kami 2 hari yang lalu melalui RRI ini sangat laris materi ini. Tapi kami hanya melalui perspektif Terainan Hindu, bukan Nyepi. Karena kalau kita bicara Nyepi hari ini mubasir ya nanti. Nah, pada kesempatan ini kita pahami bersama bahwasanya Kementerian Agama dalam programnya itu adalah moderasi beragama, bagaimana di kalangan umat beragama, khususnya penyuluh agama sebagai garda terdepan memberikan informasi. Sekali lagi bukan pendapat. Karena kita ini semuanya orang intelektual. Kalau berbicara intelektual, sudah barang tentu pijakannya itu adalah sastra, lontar yang terkenal di Bali. Banyak kita sedih melihat suatu perbincangan yang begitu melenceng, tidak menukik suatu permasalahan, sehingga permasalahannya ini akan menjadi baur, tidak pada suatu prinsip yang terjadi. Kemarin kami, maaf, ya ada perbincangan di YouTube, ya contoh ini, permasalahan wayang di Bali. Kalau kita berbicara masalah wayang di Bali itu harus sumbernya itu adalah Haji Pedalangan. Karena perspektifnya ada di sana. Ini contoh. Sehingga orang intelektual, kami sarankan ini, baik seorang pendharma wacana, baik itu penceramah, baik itu adalah bertutur, ya, baik itu prawartaka, semuanya ini harus berpijak kepada sastra. Nah, maka untuk itulah Nyepi pada saat ini dan tahun ini adalah tahun kerukunan. Sudah barang tentu kita harus memiliki suatu kiprah. Ya, bahwasanya tahun ini adalah kerukunan, kita semestinya masalah itu tetap ada, tetapi bagaimana memediasi masalah sehingga menjadi rukun. Pertanyaan yang besar sekarang, sudah rukunkah umat Hindu? Ini pertanyaannya. Ya, kemarin ada ya sedikit permasalahannya pura di tembok sehingga terjadi miss. Kita tidak bisa berdiam diri untuk begitu menonton Kementerian Agama melalui penyuluh agama. Sehingga apa caranya? Solusinya itu adalah ya minimal setiap pura di Bali, bukan pura-pura, kalau pura-pura salah nanti. Pura di Bali memiliki daripada Purana yang jelas. Ini untuk mengarah ke kerukunan. Lalu siapa yang membuat Purana itu? Nah, sudah tentu dari lembaga umat, sehingga kita ini bisa akan menemukan jati diri. Nah, lalu terkait dengan Nyepi, ya, Nyepi ini adalah pergantian tahun baru Saka. Kalau kita berbicara pergantian tahun baru Saka, maka dia tahun baru diawali dengan angka 1.
Makanya Nyepi tidak ada 2 kali, tak ada. Ya, sekali lagi, Nyepi tidak ada 2 hari. Ya, sehingga kalau dia 2 hari nyepi, maka dia melenceng daripada kitab suci sastra. Maka itu adalah sebatas pendapat. Kalau sudah pendapat, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena pendapat. Makanya kita di Kementerian Agama, kami berbincang-bincang dengan Korlo, bagaimana acara seperti ini kita bisa launching kepada masyarakat umum. Kita terima, ya, kalau bahasa sekarang ini two way traffic, ya, kita terima adu argumentasi, jangan kata dalam tempurung. Ya, kalau kita bicara tidak ada arahnya, tidak ada adu argumentasi. Adu argumentasi bukan mau kenyataan waspau. Adu argumentasi adalah adu intelektual, adu sumber. Sumber itu berbeda, di sanalah ada titik temu yang kita pertemukan. Makanya kalau kita berbicara tahun baru, maka diawali angka 1. Kalau ngembang geni itu adalah angka 2. Kalau Nyepi sekarang ini berkembang isu ngembang geni ada Nyepi 2 hari, berarti tahun baru itu adalah tanggal 2 dia, bukan tanggal 1. Karena kita mengenal tarik Saka, bukan tarik Masehi. Ini perlu kita kaji nih. Makanya jangan heran, ya, kalau begitu Paman, ya, kalau Nyepi nanti ya tahun 2028 ya jatuh pada tanggal berapa? Kita bisa hitung daripada Warikyo 25 Maret tahun 2028. Jangan 2024 itu gampang. 2028 itu jatuh 25 Maret, kalendernya belum terbit. Itu kalau kita belajar Warikyo. Ya, makanya jangan heran. Ya, ada gerhana, matahari. Jangan heran, kita bisa tentukan. Ya, contoh misalnya tahun 2062. Ya, tanggal berapa jatuhnya 2062? Tanggal 11 Maret. Ya, kalendernya mungkin belum ini. Makanya tahun baru daripada Saka ini adalah untuk apa? Sejarah daripada Raja Kaniska pertama. Ya, bahwasanya itu terjadi peperangan. Ya, ada itu adalah sistem Yoichi, ada itu Malawa. Ya, ini terjadi peperangan. Nah, sekarang ini kita hadapi sekarang ini pernik-pernik seperti itu, adanya peperangan. Peperangan apa? Peperangan egosentris yang terjadi. Maka perlunya daripada momen Nyepi ini, ya, kita kembali untuk kita merayakan tahun baru yang terjadi ini, ya, tanpa mengubah daripada tantangan dan tuntunan yang kita warisi dari dulu ini, yang fundamennya itu adalah sebagai tarik daripada Saka. Makanya tahun Saka dengan Masehi, pergeserannya ini memang berbeda. Kalau dia Saka ini diawali tahun baru adalah bulan Maret, kalau dia nyatuh Nyepi itu adalah bulan April, itu akan tidak melebihi daripada tanggal 7 April. Ini sudah penghitungannya jelas. Nah, yang kedua, apa tujuan daripada perayaan Nyepi? Yang pertama, yang bertikai ini adalah menjadi suatu kesatuan yang terjadi. Ya, nah sehingga tahun baru Saka ini dia diawali bulan Maret, karena setiap daripada selisih perbedaan ini adalah berbeda-beda pergeserannya. Contoh kalau dia bulan Masehi Oktober, itu namanya oktav. Oktober Masehi adalah bulan 10, oktav itu adalah bulan ke-8. Sehingga antara Masehi dengan Saka bergeser 2 bulan. Ya, September itu adalah bulan ke-9 Masehi, bulan Sakanya itu adalah 1
9 itu adalah bergeser ke Sabtu menjadi 7 dia. Sehingga bergeser 2 bulan. Sehingga tahun baru Saka bergeser 2 bulan, Januari Februari hilang, maka mengawali bulan Maret sebagai tahun baru Saka. Maka tujuan daripada Nyepi, kembali kepada pendahuluan, ya Alif ya. Yang pertama ini adalah konsep penyatuan. Yang kedua ini adalah konsep yang bertikai ini menjadi suatu kebangkitan suatu bangsa. Kita bangkit dalam kondisi keterpurukan. Makanya PPKM ini memberikan suatu pembatasan kita terhadap melaksanakan Hari Raya Suci Nyepi. Bukan sekali lagi, bukan dilarang. Makanya kenapa kami tekankan dalam perayaan Hari Suci, tolong kedepankan substansinya, bukan kedepankan embel-embelnya. Penyuluh harus berani memberikan suatu pemahaman yang jelas dengan pertimbangan yang matang. Pertimbangannya bagaimana? Purwo Drestanya, masa lalunya bagaimana? Gula Drestanya, perkembangan zamannya bagaimana? Desa Drestanya bagaimana? Desa tradisinya bagaimana? Sastra Drestanya bagaimana? Jangan menabrak daripada sastra. Makanya tugas penyuluh agama membahasakan bahasa agama melalui pembangunan agama. Apa yang ada di dalam sastra, bagaimana kita mengungkitkan kepada masyarakat supaya menarik, ya, supaya laku, ya, sehingga kita membahasakan, ya, melalui bahasa agama. Kemudian yang ketiga adalah toleransi antar suku. Ya, kita hampir setiap hari melihat di medsos adanya suatu perdebatan. Tetapi perdebatan ini ya tidak ada kunjung pangkalnya, penyelesaiannya. Karena yang berdebat ini bagaimana kita menjalin suatu moderasi beragama ini akan tidak ketemu dia, tidak mengambil jalan tengah. Kemudian adalah hari kemenangan bersama. Tahun baru Saka ini, marilah kita membuka lembaran baru. Ya, dan kita mengakui apa yang menjadi kelebihan orang, apa yang menjadi kehebatan orang, sehingga kehidupan kita ini menjadi suatu kemenangan bersama tanpa merasa mengalahkan orang lain. Virus Satrio Wong Sinunggal. Marilah kita untuk membangkitkan diri kita ini, ya, jangan merasakan diri itu ego. Makanya pengukuran kita itu bagaimana kita sudah memberikan sesuatu pada masyarakat, pada umat, sehingga umat merasa terayomi. Kemudian adalah semua suku yang tadi bertikai, ada suku Malawa, suku Saka, ada suku Yoeji yang dimenangkan oleh suku Saka. Lanjut sekarang, ya. Bagaimana halnya tahun baru Saka? Tahun baru Saka ini adalah dilakukan oleh pendeta yang bernama Pendeta Saka. Tolong di-input ini ya. Ini ada yang masuk. Ya. Nah, untuk itulah Pendeta Saka ini membawa daripada aksara-aksara yang ada di balik itu yang dinamakan dengan Wirya Sastra. Ana ceraka dante suala magabanga pejayatnya. Nah, disinilah kita akan memberikan suatu nilai Saka ini sebagai tahun baru. Makanya konsep Nyepi di Bali, setiap adanya suatu upacara besar itu diawali dengan Nyepi. Contoh di Segara ada Mapakelom, ya, diawali dengan Nyepi Segara. Contoh di Sawah akan mulai daripada panen, disebut dengan Nyepi Karik. Contoh di Pura akan menjelang karya yang besar, dimulai dengan Nyepi.
ya, dan ada yang disebut dengan seterusnya adalah nyepi di sekitar pura. Nah, nyepi inilah yang menjadikan kita ini untuk bisa memahami, jangan nyepi ini pemaknaannya dipelesetkan, ya, jangan dipelesetkan untuk meredam daripada COVID, untuk bisa kita situasinya menjadi aman. Jangan menjadikan momen nyepi sebagai nyepi 2 hari, jangan seperti itu, ya, sehingga ini tidak searah dengan pergantian tahun baru Saka. Marilah intelek-intelek Indo ini untuk berdiskusi, ya, untuk menemukan daripada kesemuanya itu. Sama dengan kejadian Uncal Balong, itu perlu dikondisikan. Kenapa? Karena kalau di Wariga itu ada rumus yang disebut dengan we patang sade. Ya, wawaran Allah dening paukon, paukon Allah dening penanggal pengelong Allah dening sasih Allah dening daun. Kekuasaan sasih lebih dominan daripada paukon. Ini semuanya, ini sudah digambarkan oleh leluhur kita. Ya, makanya kita memberikan dharma wacana, jangan memberikan dharma wacana yang takarannya ini ibaratkan sayur tanpa garam. Ya, supaya lengkap ramuannya. Ya, jangan nanti karena cabenya murah, cabenya lebih banyak, sehingga umat merasakan itu sangat pedas dia. Nah ini, kemudian lanjut sekarang renungan kita. Ya, renungan kita, sudahkah kita di dalam setiap tahun melaksanakan nyepi sebagai langkah, ya, evaluasi diri dalam menjalankan daripada dharma agama dan dharma negara. Ya, bermasalahnya sekarang sejauh mana kita bisa memerankan diri sebagai dharma agama ini untuk menopang daripada dharma negara. Ya, sehingga kita di dalam menjalankan ini tidak mencapai suatu kebingungan. Makanya nyepi di masa pandemi ini, ya, ingat rumusnya, pembatasan, sekali lagi, bukan pelarangan. Kalau kita berbicara pembatasan, maka kita harus berbicara dalam konteks agama. Kalau memang kita tidak mampu melasti ke segara, ya, karena kita khawatir daripada wabah, ya melalui ngubong. Ya, solusinya sudah ada. Kalau kita tidak mampu ke pura desa, ya, dengan cara memperani, bagaimana? Dengan cara daripada ngayong. Kalau bahasa sekarang bernama daring dengan ide sanyang bidi. Dari dulu sudah ada sistem ngayong. Ya, maka itulah konsepsi melasti mekis ada 3. Ada melasti, ada mekis, ada melis. Seorang penyuluh jangan mula keco menjelaskan ini. Melasti asal katanya lasti. Lasti artinya tepi segara, tepi sungai. Sehingga orang melasti jangan pertimo itu dicelupin ke segara. Yang mundur itulah berjalan di tepi daripada laut. Itulah yang disebut dengan lasti. Baca daripada Kamus Jawa Kuno. Ya. Yang kedua adalah mekis. Mekis kata-katanya itu adalah kies. Kies itu artinya berbarisan. Kalau dalam kondisi normal, umat Hindu berbarisan ke segara sehingga tidak menghambat lalu lintas. Bayangkan kalau sembraut di jalan, ada ambulan yang membawa orang yang akan melahirkan, lalu ambulan ini tidak bisa lewat, lalu apa kata-kata orang yang dalam ambulan itu? Coba renungkan. Pasti bahasanya daskleng. Ya, pasti seperti itu. Coba renungkan itu. Ya, sehingga ini jangan kita tinggalkan konsep leluhur kita. Cobalah dikupas. Semua nilai-nilai sastra, semua nilai-nilai lontar, cobalah dikupas. Inilah jalur intelektual, ya, dikupas itu. Kemudian yang ketiga melis. Melis kata-katanya les. Coba tanya Dayu Praba ini, sebagai orang ini. Kalau sudah menjalankan les pasti penyucian.
Sire janur kuning angada kusiro pasti simbol alam dia. Le senjata pengidaran dewata nawa sanga sabata ai pasatai sabata ai sarwo mala praya kita ya nama suam. Kalau bernama mala anganyut akan melenyapkan segala malam. Ini adalah fungsi les, makanya disebut dengan meles adalah penyucian. Makanya ada dua sumber lontar di dalam meles ini. Yang pertama adalah lontar Jua Haji Mandala. Melasi ngaranio ngiring perwata dewata sami. Anganyut akan laraning jagat papa glesel letohing kuasa. Jadi melasti yang dimaksud itu bukan memandikan pertimo, ya, tetapi menyucikan daripada perlingga. Karena perlingga itu ibaratkan kursi, maka setiap tahun itu kursinya dibersihkan. Anganyut akan. Yang kedua adalah di dalam lontar Sundari Gamo. Sundari Gamo tegas dikatakan angamet kita amarta ring telenging segara. Pertanyaannya muncul, kenapa kok ditelenging segara? Baca daripada perputaran Mandaragiri dalam perputaran Tirta Amerta ring tengah ning segara. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, banyak orang yang menurut persepsinya dalam kondisi normal itu pertimunya di tahun itu menghadap ke mana? Ya ini harus jelas. Pertimu yang ada di segara itu adalah menghadap ke laut. Di dalam lontar dikatakan adalah adu muka, berlawanan muka dengan laut. Kalau membelakangi laut, maka bertentangan dengan lontar Sundari Gamo dan Suwaji Mandala. Karena di sana ada dikatakan angamet. Kalau orang mengambil membelakangi, bagaimana caranya? Dia jelas menghadap ke laut. Ini namanya adu muka. Yang kedua, secara otentiknya adu muka memberikan vibrasi terhadap perlingga yang terbuat dari kayu sehingga tidak dimakan oleh rayap. Apakah itu randa, apakah itu karong, sehingga vibrasi di laut akan bisa menekan daripada rayap yang masuk kepada kayu yang dibuat daripada perlingga itu. Nah ini dasarnya. Nah, sehingga dengan melihat ini kita adu muka. Nah, lanjut sekarang lakukan adalah setelah daripada melatih, ya, Ida Batara katun nyejar di pura desa. Pertanyaannya, kenapa kok pura desa? Karena pura desa fungsinya adalah utpati, pencipta. Sehingga disinilah daripada semua para dewa melakukan sidang paripurna. Ya, melakukan sidang. Sidangnya bagaimana? Membahas keperobohan jagat. Ya, sekarang ini konflik terus terjadi, perbedaan terus terjadi, ya, semakin meruncing, ya, aturannya itu terus terjadi perubahan sehingga umat menjadi bingung kemana arahnya aturan ini. Nah, di sanalah ide Sanya Widi Parum di Pura Balai Agung. Di sana Parum. Ya, di sanalah mengutpeti. Setelah adanya sidang, maka dilanjutkan dengan taur kesange. Ya, taur kesange dalam lontar Agastya Parwa dikatakan budayanya ngaran, ngaranil taur ring kapujang. Artinya dengan budayanya ini bisa akan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Ya, dalam tingkatan taur agung kesange ini tidak semuanya pengalihan taur agung itu disebut dengan taur agung kesange. Tidak selamanya itu disebut dengan taur agung kesange. Kenapa demikian? Kita lihat sekarang. Coba klik sekarang. Ya, lanjut. Nah, ini. Ya.
dalam tingkatan Taur Agung Kesanga ini sudah dicanangkan berbagai tingkatan. Kalau tingkatan disebut dengan Taur Agung itu adalah tingkat provinsi. Yang disebut dengan Pancasana itu adalah tingkat kabupaten. Kalau disebut dengan pencalonan Manca Sata Madurga dengan kambing itu tingkat kecamatan. Kemudian Manca Sata biasa tingkat desa. Eka Sata itu adalah tingkat banjar. Sedangkan Mesegah itu adalah tingkat keluarga. Nah, jadi semuanya ini sudah ada jenjang-jenjang tingkatan. Maka dengan dasar ini, Taur Agung Kesanga ini bukan dalam artian setiap nyepi Taur Agung Kesanga, tidak. Sesuai dengan jatuhnya daripada tahun Saka. Ini jarang dijelaskan ini. Contoh, coba klik sekarang. Nah ini, ya, lanjut. Ya. Taur Agung Kesanga, balik, ya. Apabila ya jatuhnya itu adalah berdasarkan tahun sakanya itu adalah 000. Ya, itu ada sampai angka 0 sampai 9. Itu disebut dengan tahun baru Saka. Ya, dengan disebut dengan Taur Kesanga. Nah, maka dengan melihat prosesi ini, maka nanti ada upacara pada tahun 2078. Tahun Sakanya itu adalah diakhiri dengan 003, tidak lagi disebut dengan Taur Agung Kesanga. Di sana disebut dengan Maligya Marebu Bumi. Kalau Eka Dasa Ludra adalah tahun 78. Ya, 1978. Kalau nanti 2078 Masehi, apakah kita masih hidup apa enggak? Ya, itu disebut dengan Maligya Marebu Bumi. Ya, tidak lagi menyebut Taur Agung Kesanga. Ya, karena ini berada kepada tahapan yang kedua. Eka Dasa Ludra pada tahapan yang teratas. Jadi kita tidak ketemu dengan Eka Dasa Ludra. Ya, nah jadi inilah yang kita harus kembangkan di dalam hal-hal seperti ini. Ya, maka pada saat daripada selesai melaksanakan Taur Agung Kesanga, maka sorenya itu adalah melaksanakan daripada pengerukukan. Pengerukukan asal katanya kerupuk. Kerupuk artinya suara. Siapapun yang makan kerupuk yang normal pasti bersuara. Kriya pasti bersuara. Ya, kecuali kerupuk yang direndam. Ya, ini namanya pengerupukan. Begini caranya memberikan ceramah dengan ruwet-ruwet. Menurut pendapat saya, menurut alam niskala, bergaki itu dok ya. Ane ningohakiak. Ya, jadi ini makanya pengerupukan inilah yang menjadi sarana utama itu adalah Dri Keduke. Jangan disalahartikan ya. Dri Keduke. Ya, bawang, metsui, jagung. Dalam lontar apapun mengenai nyepi, tidak ada ogoh-ogoh. Sekali lagi, ya, dalam berbagai lontar, ya, sampai sekian kami penelitian, ya, menemukan adanya ogoh. Ya, jadi tiga ini. Makanya di dalam rumah tangga, ya, mesui, janggu, dan bawang ini dikunyah. Jangan diulek. Karena menurut lontar Kandepat, ludah ini memberikan khasiat yang luar biasa. Coba yang masih ingat hidup di desa itu. Ya, pada waktu kecil itu dikunyah oleh nenek makanannya. Ya, nenek, ya, karena campuran ludah ini memberikan khasiat. Ya, jangan dikunyah, jangan diulek. Ya, harus dikunyah. Sudah itu disemprot dengan prasewiyo di pekarangan. Prasewiyo. Kalau pekarangannya itu adalah BTN, tidak bisa prasewiyo, jangan ngecosin tembok. Ya, cukup mundur maju.
Kenapa demikian? Ya, karena mantra daripada Nyomyo Buddha itu kita kala ngada, kala deramoho, itu di penyepian ini, kala katengkul, kala wisaya. Niki tada saja ni tu, risampun ursira amangan, mundur, ursira ringkur deh. Makanya tak ada mantranya maju. Termasuk ogoh-ogohnya pun kalau itu adalah niasa Buddha nanti, jalannya harus mundur. Ya, kalau ogoh-ogoh jalannya maju, di sisi pelakunya ubah mantranya. Risampun kusira amangan, maju kusira. Ya, otomatis menyalahi sastra. Ya, jadi pijaknya di sana. Makanya yang berjalan di rumah tangga itu yang pertama prapat. Ya, bukan obor, prapat. Ya, mencari prapat itu harus ganjil. Danyo, tahu ni prapat ke? Danyo. Ya, ganjil. Karena ganjil itu adalah aksara samkhya. Setiap kali kata itu ganjil akan jumlahnya 9. Angka 9 adalah angka tertinggi di dalam agama Hindu. Makanya kita membayar hutang pada angka 9 yang disebut dengan Taur Agung Kesanga. Sehingga kesanga baru kedas. Yang disebut dengan kedasa. Kedasa itu bukan angka 10. Kedasa itu asal katanya kedasa. Kedas 0. Satu. Berarti kedasa itu adalah 01 dalam samkhya. Ini jarang dikupas, ya. Sehingga di sinilah kita setelah rame, maka besoknya nyepi. Ya, pada penanggal apisan sasih kedasa. Di sinilah baru sang sulinggi niwakin dewasa ayu. Ini mata tepat dewasanya. Ya, di dalam nyepi ini, dalam niti sastra ada 4 pola tantangan. Masuki kang waktu tak kang wang adalah puasa. Ya, tidak mengunyah makanan. Tapi puasa ini bukan memaksa diri. Kalau puasa memaksa diri, bukan puasa namanya, adalah melajah mekentel namanya. Ya, makanya disinilah kita harus membalikkan. Makanya puasa dalam agama Hindu berbeda dengan puasa dengan umat lain. Puasa agama Hindu adalah mengumpulkan kredit. Dari jam 6 pagi puasa, jam 1 kriok-kriok perutnya, selesai di sana. Ya, makanlah jam 1, berarti jam 6 sampai jam 1 mendapat nilai kredit daripada sekian. Ya, tidak ada pembatalan kecuali Hindu mengenal buka puasa baru batal. Hindu tidak ada berbuka puasa. Ini jarang diluruskan ini. Makanya tingkat puasa pada nyepi ini adalah 24 jam yang benar. Kalau Siwolatri 36 jam, makanya Siwolatri disebut dengan Maha Siwolatri. Ya, agungnya daripada puasa. Ini dengan enjoy. Seorang penceramah, seorang darbocana berani bertanggung jawab atas hal seperti itu. Ya, inilah adalah puasa. Yang kedua, masuki kang wisma tanpa putra. Jangan ajari anak-anak itu untuk ribut pada waktu nyepi. Hal-hal yang salah daripada kita di desa-desa sering menyuruh anak itu keluar. Ini jadi bawa pesuruh awak anu jenis. Ya, ini bukan pendidikan ini. Masuki kang wisma tanpa putra. Ya, masuki kang desa tanpa ukir. Semestinya nyepi ini tidak perlu ada pecalang yang berjaga semestinya. Karena pecalang ikut nyepi. Ya, tapi seorang pecalang untuk jaga ini dia senang. Padahal dia tidak menjalankan catur berada penyepian. Ya, yang berikutnya tri aku puling masepi tanah arde. Pada waktu nyepi itu kita merasakan tidak punya upah. Kalau merasakan punya uang, berarti ibu-ibu sering ke swalaya, malah nyepi membuat ajangan enak-enak, ya malah galungan tidak membuat ajangan. Jadi kita terbalik ini, ya. Makanya disinilah kita akan menjalankan ini, ya. Maka catur berada penyepian itu ada 4, ya. Amati geni, tidak boleh berapi-api.
Makanya kalau membuat ogoh-ogoh terkait dengan simbol, dengan niase, semestinya menggunakan nama daripada Kaledrama. Tidak menggunakan raksasa nama ogoh-ogoh. Ya, kalau dia sebagai ogoh-ogoh pelengkap daripada pengerupukan. Kalau ogoh-ogoh dalam arti kreasi, silakan. Makanya di sini kami sering menyarankan kepada tim penilai, menilai ogoh-ogoh harus ada 3 ranah penilaian. Yang pertama, sakyam, hakikat kebenaran daripada ogoh-ogoh itu. Yang kedua, siwam, hakikat kesucian, jangan membuat ogoh-ogoh porno. Yang ketiga, sundaram, ogoh-ogoh itu indah. Makanya ini harus berkolaborasi penilaian ogoh-ogoh. Kalau unsurnya dari asli, isi, maka yang dinilai itu adalah sundaram. Kalau unsur penilaian itu adalah dari agama, penilaian itu adalah dari sakyam dan siwam. Sehingga inilah yang tepat nanti keluarannya sebagai ogoh-ogoh pendukung pelaksanaan daripada pengerupukan. Yang kedua adalah amati karya, yang disebut dengan kalewisaya, tidak bekerja. Ini nama ogoh-ogoh, kalewisaya. Ya, kemudian amati lelungan, siapa yang senang keluar di nyepi, dijaga oleh kalengadang. Kemudian amati lelanguan, tidak memuaskan hawa nafsu, meceki. Itu adalah kale katengkul namanya. Makanya di dalam kita mewarisi daripada kondisi ini, maka kita harus menguatkan nilai-nilai filosofis yang ada pelaksanaan nyepi. Lalu apa yang terjadi nyepi ini? Yang pertama, pesawat terbang semuanya parkir. Ya, 24 jam. Kapal laut parkir 24 jam. Semestinya kita melaksanakan daripada tapa yoga samadhi 24 jam. Ini semestinya. Ya, sehingga hal inilah yang menjadi momentum kita. Maka kesimpulan daripada yang dapat kita tarik dalam kali ini adalah yang terakhir, bahwasanya di dalam kita melaksanakan daripada nyepi ini, ya, kita adalah tidak melaksanakan berbagai kegiatan yang memang menopang. Bahkan kita di Kementerian Agama sudah mengumpulkan para majelis agama untuk ikut melaksanakan daripada moderasi beragama di masing-masing keumatan. Ya, habis nyepi kita melaksanakan daripada disebut dengan ngembak geni. Ngembak geni ini adalah disebut di Bali ini adalah mesima keramo, saling mengunjungi, ya, kepada saudara kita. Mengunjungi saudara ini bukan sama caranya dengan umat yang lain. Kalau kita di desa berkunjung ke keluarga, minimal kita disapa, itulah mesima keramo. Ya, misalnya punya dadong di rumah, nenek ajak timpal ke rumah, mau ajak ngajeng malu, itu mesima keramo. Jangan ngajak dadongnya itu bersalaman. Jangan ajak dadongnya itu sup kanan, sup kiri, tidak ngerti dadongnya. Ya, inilah yang mesima keramo salah kaprah jadinya. Ya, jadi ini perlu kita luruskan. Ya, di dalam pelaksanaan penyepian ini. Makanya kita harus siap berubah. Di dalam momentum apapun, dalam kondisi sekarang ini PPKM, mau tidak mau, ya, seorang aparatur di Kementerian Agama, penyuluh agama ini minimal memberikan informasi. Ya, jangan nanti salah informasi bahwasanya ogoh-ogoh itu harus ada pada waktu pengerupukan. Nah, ini keliru ini. Ya, kalau dia pada waktu ngapain, itu wajib. Yang mau berandot satu ada itu. Ya, namanya ogoh-ogoh supa. Makanya kemarin di pemecatan memakai ogoh-ogoh, banyak orang bertanya, kenapa kok kemudian orang ngapain memakai ogoh-ogoh gitu. Nah, ini kan terbalik pemahamannya. Sebenarnya itu yang benar. Ya, makanya di sana ada ogoh-ogoh supa di dalam lap lontang. Ya, nah ini di dalam nyepi tidak ada, cuma kalau pak itu saja.
Ya, tapi kalau kreativitas sah-sah saja. Nah, kesimpulan yang terakhir dapat kita tarik suatu kesimpulan, ya, bahwasanya nyepi itu ya sebenarnya wajib dilaksanakan. Nyepi bukan hanya dilaksanakan, tetapi harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nyepi itu diwujudkan, diimplementasikan di dalam perilaku kita sehari-hari. Jika demikian, kita akan melaksanakan nyepi, maka kehidupan kita ini akan selalu damai dan harmonis. Suatu catatan penting daripada PLNN, bahwasanya dengan nyepi 24 jam mengurangi pencemaran oksigen 20.000 ton. Jadi di jalan itu bersih. Makanya di Ngembak Geni ini, marilah kita bersama-sama menghirup udara panjang. Itu udara yang paling bersih di antara udara yang kita hirup setiap hari. Ya, PLN dapat menghemat 5M. Ya, karena lampu di jalan tidak nyala. Ya, dalam keluarga ini tidak terjadi suatu pemborosan. Jadi 5M dapat diirit oleh PLN. Ya, suhu udara turun 1-3 derajat Celcius. Bayangkan ini. Makanya nyepi ini, marilah kita memintuk ini kita pakai untuk bisa kita menemukan manfaat, tidak hanya begitu lewat melalui seremonial saja. Tidak hanya seperti itu, tetapi sejauh mana kita bisa membangkitkan kesemuanya hal seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan di dalam pointer yang penting saja, sehingga ini sebagai bahan untuk kita mendarmotula, untuk sharing, sehingga nantinya rekan-rekan adik-adik penyuluh minimal kalau ada orang nanya, ya, ada memberikan suatu jawaban. Nah, inilah orang kantor agama. Jangan sampai muncul, inikah orang kantor agama. Kita harus inilah orang kantor agama. Ya, jadi sekali lagi jangan berpendapat. Kami ngeri melihat Pendharma Wacana DDP berpendapat. Karena itu satu arah, ya, tidak terjadi perdebatan. Marilah kita harus menggali kajian lontar, kajian sastra. Karena kita semua ini adalah tergolong orang intelektual. Di dalam kajian kita memaparkan daripada pelaksanaan ajaran. Demikian kepada host yang kami sampaikan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan. Terima kasih.